Bagi warga ibu kota yang ingin melarikan diri sejenak dari hiruk-pikuk Jakarta, Gunung Ciremai di Jawa Barat menawarkan pelarian yang menantang namun sepadan. Berjarak sekitar 220 km dari Jakarta, basecamp pendakian jalur Trisakti Sadarehe di Desa Payung, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka, dapat ditempuh dalam waktu 3 hingga 4 jam berkendara via tol Trans Jawa. Sebelum menjajal rute yang diresmikan Agustus 2022 ini, persiapan administratif dan finansial menjadi langkah mutlak yang tak boleh dilewatkan. Setiap pendaki wajib melakukan booking surat izin masuk kawasan konservasi (SIMAKSI) secara daring. Pendaki harus merogoh kocek hingga Rp200.000 per orang untuk paket lengkap yang mencakup tiket masuk, cek kesehatan, dan ongkos wajib transportasi truk atau pickup pulang pergi dari basecamp menuju pintu rimba. Setelah urusan perbekalan dan administrasi selesai, petualangan pada Sabtu 2 Mei 2026 pagi itu pun dimulai. Guncangan keras di atas bak truk menjadi pemanasan pembuka yang cukup memompa adrenalin sebelum benar-benar menjejakkan kaki di batas hutan. Memasuki pintu rimba sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, rimbunnya hutan tropis langsung menyambut langkah pertama kami. Udara pagi Majalengka yang masih menyisakan hawa dingin menggigit menemani perjalanan menanjak dari pos 1 Lawang Gede hingga pos 4 Pengorbanan Cinta. Tanjakan demi tanjakan perlahan mulai memuji ketahanan fisik dan mental. Meski jalurnya terbilang baru dan lebih sunyi dibandingkan rute klasik lainnya, ritme napas yang memburu sepadan dengan keasrian alam yang masih sangat terjaga. Sesekali kami berhenti untuk sekedar menyeka keringat atau menertawakan nama-nama pos yang seolah meledek rasa lelah di otot kaki. Tantangan logistik dan fisik pun harus dipikirkan matang-matang sebelum kaki melangkah. Salah satu catatan paling krusial di jalur Sadarehe adalah ketiadaan mata air di sepanjang rute. Oleh karena itu, manajemen perbekalan, terutama kewajiban memanggul persediaan air yang melimpah dari titik awal, menjadi syarat utama agar tidak terancam dehidrasi di tengah pendakian. Sabtu malam kami tiba dan memutuskan untuk mendirikan tenda di pos 6 yang bernama Sumber Hidup. Kelelahan setelah seharian mendaki dengan beban air logistik ekstra, sedikit terbayar dengan suasana malam pegunungan yang hening dan pemandangan langit bertabur bintang. Perjuangan sesungguhnya menuju puncak dimulai Minggu pagi pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Dengan sisa kantuk dan bekal secukupnya, kami melakukan summit attack menembus udara beku dan minimnya peneranan. Langkah terasa semakin berat saat melewati pos 7 Tanjakan Cita-Cita dan pos 8 Kawah Burung. Menjelang matahari terbit, lautan awan yang perlahan tersibak sinar matahari pagi menyambut kedatangan kami. Hamparan sabana mini yang kami lewati di pos 8 dan rumpun bunga edelweiss yang menari di tiup angin menjadi ganjaran setimpal atas segala rasa lelah dan debu yang menempel di badan. Dari titik ini, kami disuguhkan bentang alam yang luas dan bisa melihat dengan jelas gagahnya bentuk ujung stratovolcano Ciremai dari jarak pandang yang begitu dekat. Perjalanan ke puncak menjadi semakin berat karena kontur medan berpasir. Pendaki mesti berpegangan ke semak-semak edelweiss atau bebatuan untuk melangkahkan kaki. Di beberapa ruas juga tersedia tali untuk berpegangan. Sekitar pukul 07.00 pagi, kami akhirnya menjejakkan kaki di atap Jawa Barat. Puncak Ciremai menyuguhkan pemandangan magis berupa kawah ganda raksasa yang menganga lebar dengan dinding-dinding bebatuan vulkanik yang curam. Dari tepiannya, mata pendaki akan dimanjakan pesona hamparan lautan awan putih yang luas, seolah menyatu dengan cakrawala. Pengalaman menaklukkan Gunung Ciremai via Sadarehe ini melengkapi kepingan cerita dari gunung tertinggi di Jawa Barat yang menjulang 3.078 meter di atas permukaan laut. Mendaki Ciremai via Sadarehe pada akhirnya bukan sekedar ambisi fisik menaklukkan atap Jawa Barat,
melainkan sebuah perjalanan ke dalam diri untuk meredam ego dan berdamai dengan keterbatasan. Segala dahaga, lelah, dan peluh di sepanjang tanjakan terbayar lunas, bertransformasi menjadi ruang pelarian sejenak yang menyisakan kedamaian batin saat kembali ke rutinitas.